Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Ramadan dengan NIM 13026250005, kelas Pendidikan Fisika A. Pada mata kuliah Kalkulus 2 dengan dosen pengampu Pak Fauzi Bakri, SPD MSI, dengan Bu Wulandari Fitriani, MPD. Video saya akan membahas tentang presentasi saya tentang uji konvergensi deret hingga. Beberapa ada 5 metode ataupun 6 metode uji yang saya akan bahas dalam uji konvergensi, menentukan apakah deret tersebut divergen ataupun konvergen. Selanjutnya kita harus mengenal apa itu uji konvergensi ataupun deret tersebut. Bayangkan kalian memiliki sebuah kue, hari ini kalian makan setengahnya, besok kalian makan setengah dari sisanya, besoknya lagi setengah dari sisanya lagi. Secara matematis kalian akan makan selamanya. Pertanyaannya, apakah total kue yang kalian makan akan menjadi tak terhingga atau tetap hanya satu loyang kue? Itulah inti dari konvergensi deret. Dalam video ini, kita akan membedah materi dari buku kalkulus Howard Anton tentang bagaimana menentukan apakah sebuah deret itu berhenti di satu angka atau meledak ke tak terhingga. Deret tersebut akan ditentukan apakah dia itu konvergen ataupun divergen. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu deret konvergen. Deret konvergen yaitu deret yang memiliki jumlah tertentu. Contoh 1/2 ditambah 1/4 ditambah 1/8 ditambah sampai ke menuju angka tertentu. Jumlahnya mendekati nilai tertentu. Selanjutnya yaitu ada deret divergen. Deret ini tidak memiliki jumlah tertentu. Contohnya di sini ada 1 ditambah 1/2 ditambah 1/3 dan ditambah pada angka selanjutnya. Jumlahnya itu terus membesar. Jika jumlah deret mendekati suatu angka, maka disebut konvergen. Jika tidak, itu disebut dengan divergen. Untuk mengenai pemahaman kita tentang konvergen ataupun divergen, sini ada contoh soal, yaitu tentukan apakah ini divergen. Di sini ada soal sigma tak hingga K sama dengan 1, K per K ditambah 1. Penyelesaian contoh soal ini yaitu kita memasukkan angka ataupun fungsi dari sigma tersebut ke dalam limit. Di sini ada limit K mendekati tak hingga dari K per K ditambah 1. Jika kita masukkan nilai tak hingga ke dalam K, maka kita akan mendapatkan nilai 1. Karenanya ini adalah 1 itu tidak sama dengan 0. Maka deret ini divergen. Mari kita lanjut ke metode uji dalam menentukan apakah deret tersebut konvergen ataupun divergen. Yang pertama ada uji integral atau integral test. Alat pertama kita adalah uji integral. Bayangkan suku-suku deret adalah batang-batang persegi. Jika luas di bawah kurva fungsi itu terhingga, maka jumlah batang-batang tadi juga pasti terhingga. Nah, mari kita bedah konsep dari uji integral ini. Jika integral tak hingga, batas atas tak hingga, dengan batas bawah A dari fungsi fx dx, jika hasilnya itu konvergen, maka deret ini adalah deret konvergen. Dan jika divergen, deret tersebut divergen. Pada uji internal kita mengganti nilai dari nilai integral K itu menjadi nilai X yang kita masukkan ke dalam integral, lalu menghitung integralnya. Lalu bagaimana sih bagaimana untuk contoh dari uji integral ini? Sini juga ada satu soalnya, bagaimana kita bisa menyelesaikan
deret konvergen tersebut, apakah ada konvergen ataupun divergen melalui uji integral. Tentukan apakah konvergen dengan uji integral. Ini ada soalnya, yaitu sigma tak hingga K sama dengan 1 dari 1 per K pangkat 2. Penyelesaiannya yaitu integral batas atas tak hingga dengan batas bawah 1 per X kuadrat dx sama dengan 1. Karena integral konvergen, deret ini konvergen. Selanjutnya, yang kedua dari metode uji konvergensi yaitu metode uji deret P atau P series. Ini adalah tolak ukur kita dalam menentukan deretnya. Ingat aturan emas ini, sigma 1 per K kuadrat akan konvergen jika P lebih besar dari 1. Jika P ini cuma 1 atau kurang, dia akan divergen. Hafalkan ini karena ini kunci untuk teknik berikutnya. Dari konsep deret P itu kita bisa menentukannya, yaitu pada P series kita hanya perlu melihat nilai P. Contohnya di sini ada bentuknya, itu adalah sigma tak hingga K sama dengan 1 per K pangkat P. Kita harus melihat P-nya tersebut. Dengan aturannya adalah jika P lebih besar dari 1, maka deret tersebut konvergen. Jika P itu lebih kecil sama dari 1, maka deret tersebut divergen. Lihat contoh soal dari deret P. Di sini ada contoh soalnya, yaitu tentukan apakah konvergen dengan deret P dengan P sama dengan 2 dari fungsi sigma tak hingga K sama dengan 1 per K kuadrat. Penyelesaiannya yaitu dengan sigma tak hingga K sama dengan 1 per K kuadrat. Ini adalah P series dengan P sama dengan 2. Yang di sini ada kuadratnya, itu K-nya itu ada kuadratnya 2, itu yang disebut dengan P-nya. P sama dengan 2. 2 itu lebih besar dari 1, maka itu konvergen. Faktanya nilai jumlahnya adalah dari hasil penjumlahannya, itu sigma tak hingga K sama dengan 1 per K kuadrat sama dengan I kuadrat per 6. Selanjutnya kita masuk ke metode uji yang ketiga, yaitu uji banding, comparison test. Apa yang harus diketahui dari uji banding comparison test dari metode uji konvergen ini? Itu ide utamanya adalah bandingkan suatu deret dengan deret lain yang sudah diketahui konvergen atau divergennya dari deret tersebut. Jika deretnya besar, itu konvergen. Maka deret kecil itu juga konvergen. Dan jika deret kecil itu divergen, maka ngikut deret besar juga divergen. Maksudnya bagaimana? Di sini juga ada contoh soal tentang uji banding. Tentukan apakah kekonvergenan deret ini dengan uji banding. Di sini ada sigma tak hingga K sama dengan 1 per akar K kurang 1. Dengan penyelesaiannya yaitu sigma tak hingga K sama dengan 1 dari 1 per akar K kurang 1. Itu langkahnya adalah kita bandingkan dengan sigma 1 per akar K yang merupakan P series dengan P sama dengan 1 per 2, yang itu lebih kecil dari 1, sehingga deret tersebut divergen. Karena 1 per akar K kurang 1 itu lebih besar dari 1 per akar K, maka deret asli juga divergen. Jadi deret kecilnya itu juga divergen, deret besarnya juga divergen. Selanjutnya yang keempat,
ada metode uji banding limit atau limit comparison test. Uji banding limit ini adalah pengembangan dari uji banding biasa atau lanjutan dari uji banding yang kita sebutkan tadi. Biasanya seringkali sulit digunakan karena kita harus membuktikan ketidaksamaan antara kecil sama atau besar sama. Teorinya itu jika kita punya dua deret positif, sigma A suku K dan sigma B suku K, dan hasil limit K mendekati tak hingga A suku K per B suku K sama dengan rho adalah angka positif yang terhingga. 0 itu lebih kecil dari rho dan lebih kecil juga dari tak hingga. Maka kedua deret tersebut nasibnya sama. Bagaimana sih contoh soal dari kekonvergenan uji banding limit? Di sini juga ada contoh soalnya, yaitu tentukan apakah kekonvergenan deret ini adalah uji banding limit. Di sini ada contoh soalnya, itu sigma tak hingga K sama dengan 1 per 2 K kuadrat ditambah K. Penyelesaian contoh soalnya itu sigma tak hingga K sama dengan 1 per 2 K kuadrat ditambah K, dengan cara kita bandingkan dulu dengan sigma 1 per 2 K kuadrat yang konvergen, P series dengan P sama dengan 2, dengan kita menghitung limit dari sigma di atas. Pertama kita masukkan angkanya dengan memasukkan ke tak hingga nanti. Sebelumnya kita menyederhanakan dari tak hingga tersebut. 1 per 2 K kuadrat ditambah K per 1 per 2 K kuadrat, dengan hasilnya yaitu limit K mendekati tak hingga 2K kuadrat per 2K kuadrat ditambah K. Jika kita memasukkan nilai K tak hingga ini ke dalam fungsi, maka hasil limit tersebut 1. Karena limit positif dan terbatas, maka deret asli juga konvergen. Selanjutnya yang kelima, yaitu metode uji rasio. Ini adalah senjata utama untuk deret yang mengandung faktorial, yaitu K dengan ada tanda serunya atau pangkat A kuadrat K dengan ada bilangan K atau huruf K nya. Teorinya kita melihat perbandingan antara suku ke K tambah 1 dengan suku sebelumnya, yaitu K. Caranya itu kita lihat dulu bagaimana konsepnya, itu rho sama dengan limit K mendekati tak hingga dalam suku mutlak A suku K ditambah 1 per A suku K. Di sini kita harus mengetahuinya, jika rho itu lebih kecil dari 1, maka itu konvergen mutlak, pasti konvergen dan tetap akan konvergen. Jika rho tersebut lebih besar dari 1, maka itu divergen. Jika rho itu sama dengan 1, maka uji metode ini gagal, uji rasio ini gagal. Mungkin kita bisa memakai uji yang lain atau metode uji yang telah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, bagaimana cara pengerjaan uji rasio ini? Di sini ada contoh soalnya, itu tentukan apakah konvergen dengan uji rasio dari sigma tak hingga K sama dengan 1 per K faktorial. Dari uji rasio ini, tentukan apakah konvergen dengan uji rasio, yaitu sigma tak hingga K sama dengan 1 per K faktorial. Di sini ada penyelesaiannya, yaitu sigma tak hingga K sama dengan 1 per K faktorial tersebut, kita harus menghitung suku K nya dulu, atau suku K tambah 1 ataupun
yang disebut dengan suku lanjutan dari suku K. Di sini kita bagi menjadi 1 per K tambah 1 faktorial per 1 per K faktorial. Maka penyederhanaan tersebut mendapatkan 1 per K tambah 1. Dan jika itu limitnya 0, itu lebih kecil dari 1, maka deret ini itu konvergen. Dan yang terakhir yaitu metode uji, yaitu metode uji konvergennya itu adalah metode uji akar atau root test ya. Misalkan sigma U suku K adalah deret dengan suku positif. Didefinisikan rho sama dengan limit K mendekati tak hingga P sama dengan limit K mendekati tak hingga dari suku K U suku K dari K akar U suku K. Jika P itu lebih kecil dari 1, maka deret tersebut konvergen. Jika P itu lebih besar dari 1 atau P itu sama dengan lebih besar ataupun lebih naik dari tak hingga ke atas atau angka tersebut mendekati positif, maka deret tersebut divergen. Jika P sama dengan 1, tes tidak menentukan harus menggunakan tes lainnya. Jadi jika mendapatkan P sama dengan 1, kita tidak bisa menggunakan uji akar. Berikut adalah contoh soal dari bagaimana cara kita menentukan kekonvergenan dari uji akar. Di sini ada sigma tak hingga K sama dengan 1 per 2 pangkat K. Penyelesaiannya yaitu sigma tak hingga K sama dengan 1 per 2 pangkat K. Dengan caranya yaitu kita menghitung nilai P nya itu limit K mendekati tak hingga dari akar K 1 per 2 pangkat K sama dengan limit K mendekati tak hingga 1 per 2. Dari penyederhanaan akar tersebut mendapatkan limit 1 per 2. Dan 1 per 2 itu lebih kecil dari 1. Maka deret ini itu konvergen. Sebenarnya deret geometri dengan rasio 1 per 2. Yang tadi telah menjelaskan bagaimana kekonvergenan tersebut bisa dites apakah deret tersebut konvergen ataupun divergen dengan 6 metode uji. Dengan syarat kekonvergenan tersebut dengan kita uji deret tak hingga. Dengan deret tak hingga tersebut kita bisa mencari kekonvergenan dari konvergen ataupun divergen melalui 6 metode tadi. Akhir kata, konvergensi bukan sekedar angka, ia adalah bukti bahwa dalam kompleksitas yang tak terbatas sekalipun terdapat peraturan yang bisa kita pahami untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan deret tersebut. Sekian video saya dari presentasi saya dalam pembahasan materi kekonvergenan deret tak hingga dengan metode uji. Sekian, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.